Halo guys, Gadgetin di sini dan ini adalah Smartfren Andromax C3s. HP ini diluncurkan oleh Smartfren yang bekerja sama dengan produsen Haier, dan harganya saat ini adalah 800.000 dengan kembalian Rp1.000. HP C3s ini juga punya saudara yang hampir kembar, C3si. Dan saya bekerja sama dengan Gadget Gaul untuk mereview HP itu. Jadi klik gambar di samping untuk melihat review C3si dan langsung membandingkan keduanya. Karena harganya yang sama persis, tapi diberikan fitur yang sedikit berbeda. Ada dua varian warna yang ditawarkan HP ini, yaitu hitam dan putih. Di dalam box HP ini ada kabel data, kepala charger, buku petunjuk, kartu garansi, HP C3s, petunjuk dari kartu Smartfren, dan banyak aksesoris yang tidak terlalu penting, plus earphone.
Perlu Anda ketahui kalau HP ini adalah HP dual SIM dengan slot CDMA dan GSM. Slot CDMA sudah terisi kartu SmartFriend yang tidak bisa diganti, dan satu lagi adalah slot GSM yang bisa Anda pilih sendiri. Sebagai pembuka review ini, mari kita lihat dulu spek dari HP ini. HP ini diperkuat dengan prosesor Snapdragon Dual Core 1,2 GHz, GPU Adreno 302, RAM yang hanya 512 MB, memori internal 4 GB yang bisa ditambah memori eksternal hingga 32 GB, FM radio, audio DTS sound, dan kamera belakang 5 MP. Baterai dari HP ini memiliki kapasitas 1400 mAh dan bisa bertahan selama 1 hari dalam pemakaian normal. Kecepatan mencasnya juga bisa dibilang cepat dengan teknologi Qualcomm Quick Charge. Lanjut ke bagian depan, kita punya layar 4 inci TFT dengan resolusi 480x800 pixel dengan kerapatan 233 pixel per inci. Viewing angle dari kanan kiri terbilang bagus, namun kurang bagus jika dimiringkan ke atas atau ke bawah. Kamera depannya 3 megapiksel yang juga punya flash. Ini yang belum pernah saya temui sebelumnya. Pada saat launching pun, pihak SmartFriend membanggakan kualitas dari kamera depan HP ini. Apakah kualitasnya sebagus itu? Kita lihat saja nanti. HP ini sudah menjalankan OS Android 4.4 KitKat. Bentuk dari C3S ini agak sedikit berbeda dibanding C3SI. C3S dibuat lebih melengkung di keempat sudutnya. Di sisi-sisinya langsung lurus ke bawah dan melengkung lagi di bagian belakangnya. Secara pribadi saya masih bingung menentukan mana yang lebih nyaman dipegang karena mereka punya kelebihan masing-masing. Pada kasus C3S ini, saya lebih menyukai posisi tombol lock yang ditaruh di bagian samping HP karena lebih mudah dijangkau jari. Sedangkan C3S ini ada di bagian atasnya, yang buat saya agak susah ditekan. Keunggulan C3SI, mampir ke channel sebelah ya. Berbicara soal penempatan tombol, mari kita jalan-jalan dulu di sekitar HP C3S. Di bagian atas ada lubang jack 3,5 mm untuk headset. Di kiri ada tombol volume, dan di bawahnya ada tombol power. Di bagian bawah terdapat lubang mikrofon, dan di sebelah kanan ada lubang micro USB. Di sudut kanan bawah ada sedikit ruang untuk membuka case belakang HP ini. Back cover HP ini terbuat dari plastik dengan kesan sedikit metalik dan tidak licin. Di bagian belakang ada kamera 5 MP dengan LED flash, di bawahnya ada logo SmartFriend, dan di bawahnya lagi ada nama dari pembuat HP ini, yaitu Haier. Di bagian paling bawah ada speaker dengan teknologi DTS Sound. Kembali ke depan, di atasnya ada kamera depan 3 MP dengan LED flash, earpiece, dan sensor cahaya. Sementara di depan bawah ada tombol menu, home, dan back yang berada di luar layar. Salah satu yang menjadi kendala di semua HP bawaan provider, termasuk HP ini, adalah banyaknya aplikasi bawaan yang kemungkinan besar tidak pernah Anda gunakan selama memakai HP ini. Namun untungnya sebagian besar dari mereka bisa kita buang agar memori internal di HP ini mendapat ruang tambahan. Jika HP ini sudah ditambahkan microSD, aplikasi itu juga bisa dipindahkan ke sana. RAM yang cuma 512 MB menjadi isu utama HP ini. Jika cuma kita gunakan untuk komunikasi dan tidak menggunakan banyak aplikasi, HP ini akan berjalan tanpa masalah. Tapi saat kita sudah membuka banyak aplikasi, HP ini akan terasa berjalan dengan lambat, terutama waktu yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi lain, terutama game. Dengan harga yang murah, hal ini memang bukan sesuatu yang terlalu mengherankan. Tidak banyak yang bisa dikomentari dari UI HP ini, karena sistemnya yang nyaris mirip dengan Android KitKat murni, tapi ditambah aplikasi dari SmartFriend serta aplikasi titipan merek lain, dan sedikit modifikasi. Ada satu hal yang saya sukai dari software HP ini, yaitu kita bisa dengan cepat mematikan ataupun menghidupkan fitur-fitur yang lumayan penting dengan cepat. Cukup menggeser bagian atas layar HP ini, dan akan muncul tombol-tombol yang bisa kita atur. HP ini juga sudah bisa mengatur tingkat kecerahan layar secara otomatis, karena sudah punya sensor cahaya. Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy Grand Prime seharga 2 juta masih tidak bisa mengatur sendiri tingkat kecerahan layarnya. Performa DTS Sound di HP ini juga tidak banyak berbeda dengan suara HP lain. Kita bisa memilih 3 profil suara di program ini, yaitu musik, movie, dan gaming. Yang membedakan dari ketiga profil itu hanyalah tingkat bass dan treble, yang baru bisa terasa perbedaannya saat kita mendengar musiknya melalui headset. Ada juga volume boost, jika Anda merasa suara speaker ini masih kurang keras. Jika kita mendengar melalui speaker langsung, bedanya tidak terlalu jelas. Kualitas speakernya sendiri sudah cukup bagus. Untuk kamera, tidak banyak setting yang bisa kita mainkan. User interface dari kamera di C3S ini sangat sederhana. Dan jika ingin masuk lebih dalam ke setting, kita bisa memilih tingkat ISO, tingkat kontras, dan lain-lain. Tapi tidak sebebas HP-HP lain.
Kecepatan HP ini dalam mengambil gambar juga termasuk lambat, walaupun tidak sampai 1 detik. Walaupun begitu, gambar yang ditangkap sudah cukup bagus. Saya cukup terkesan dengan hasil yang diberikan, mengingat harganya yang murah. Walaupun warnanya tidak terlalu tajam dan agak terasa gelap, saya tidak dapat meminta lebih lagi kalau mengingat jumlah uang yang saya keluarkan untuk HP ini. Sementara di kamera depan, kualitasnya sudah cukup baik. Namun fitur flash di depan HP ini tidak cocok untuk dipakai, karena membuat hasil foto malah menjadi lebih aneh. Jika harus menggunakan flash saat memotret, saya lebih menggunakan kamera belakang. Tapi jangan berharap banyak, karena kamera manapun juga akan susah menangkap gambar saat situasi gelap. Untuk kemampuan gaming, HP ini hanya mampu menjalankan game-game ringan yang grafisnya tidak menuntut banyak daya dari prosesornya. Seperti game Angry Bird, HP ini dapat menjalankannya dengan lancar jaya dan loadingnya juga cepat. Namun ketika saya memainkan game RC Racing dan Subway Surfer, mulai terasa lag dan mulai mengganggu proses bermain. Sebagai kesimpulan, HP Smartfren Andromax C3s ini cocok bagi Anda yang menggunakan HP-nya lebih ke sarana komunikasi. Itu karena jumlah RAM yang sedikit dan menggunakan prosesor yang merupakan prosesor kelas bawah. Baterainya juga sulit diajak bermain sehari lebih, hanya cukup untuk pemakaian biasa seperti membaca dan chatting. Namun kelemahan itu tidak membuat HP ini menjadi kurang berguna. Hal yang paling utama dari sebuah HP low-end bukanlah dinilai dari performa multitaskingnya, tetapi lebih ke pemakaian dasar, yang dapat dijalankan HP ini dengan baik. Kualitas kamera yang bisa memberikan hasil tangkapan yang bagus, memang menjadi nilai lebih dari HP ini. Suara yang dihasilkan oleh speaker DTS-nya juga tidak bisa dibilang mengecewakan. Untuk harga yang murah, HP ini termasuk kategori oke. Demikian review kali ini dari Gadgetin. Saya juga menjadi tamu di channel tetangga Gadget Gaul untuk mereview HP dari saudara kembar C3s, yaitu C3SI. Apakah HP itu lebih baik, atau lebih buruk, atau sama saja? Mengingat harganya yang sama, tentu menarik melihat performa yang ditawarkan HP itu. Silakan kunjungi dengan mengklik video di samping. Terima kasih sudah menonton, like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika Anda tidak suka, dan jangan lupa follow Twitter jika ingin mengobrol dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe. Bye!